Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa khairil asma'il husna kulluha lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kembali kita melanjutkan materi kita tentang apakah agama itu diperlukan bagi manusia. Apakah agama itu merupakan fitrah manusia? Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang kebutuhan manusia akan agama. Tentu juga berkaitan dengan keberadaan Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri. Agama tidak terpisahkan dengan Tuhan. Sebagaimana sebelumnya saya jelaskan bahwa Tuhan sudah diperkenalkan sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, kita berada di kandungan dulu. Di kandungan ibu kita itu sudah diperkenalkan siapa Tuhan kita. Lalu kemudian kita dilahirkan, ya kemudian dikenalkan agama oleh orang tua kita masing-masing. Ya, sejak kelahirannya, kemudian bagaimana lingkungannya mempengaruhinya. Sekali lagi, agama tidak lepas atau sangat kaitan erat dengan keberadaan Tuhan, tentang mengenal Tuhan. Lalu kemudian minggu sebelumnya juga kita sudah membahas tentang dialognya Nabi Musa bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya saya akan ulang dengan PowerPoint yang sama ketika di Zoom. Ini sekarang berbentuk video tentunya. Saya bacakan lagi. Qala Musa bin Imran, ay Rabbi, aina abghika? Qala abghini indal munkasirah qulubuhum inni adnu minhum kulla yawmin ba'an walaula dzalika lan hadamu. Musa bin Imran berkata, "Wahai Tuhan, di mana aku mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya." Ini sudah didiskusikan ya, dan kalian begitu antusias menjawab. Ada beberapa orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya atau diskusi-diskusi kita berkaitan dengan hadis ini tentang dialog Nabi Musa bersama Allah ini. Mengapa Allah dicari? Mengapa Tuhan menyatakan carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya? Apa maksudnya semua ini? Ya, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa. Tuhan bukan seperti kita makhluknya, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Nabi Musa, carilah aku di sisi orang yang hancur hatinya. Mengapa juga Nabi Musa ini bertanya sedemikian? Ya, Nabi Musa sudah paham siapa Tuhan, siapa Allah. Mengapa dia mencarinya seolah-olah Tuhan itu seperti kita? Tapi kita lihat lanjutannya, maksudnya apa. Tapi yang kemarin juga sudah menjawab kawan-kawan di antara kalian, kawan-kawan kita semua, teman-teman. Maksud dari cari aku di sisi orang yang hancur hatinya adalah orang yang sedang kena musibah, orang yang sedang membutuhkan, orang yang miskin, dalam keadaan kemiskinan, kefakiran. Di situ Allah berada. Apakah keberadaan Allah itu ditunjukkan seperti apa fisik? Tentu tidak. Nah, ini sebuah pertanyaan besar bagi kita, mengapa Allah memperkenalkan dirinya dengan sebuah dialog melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, lanjutannya, terjemahannya, sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak satu bas sekitar 2 lengan, ya sekitar 2 lengan seperti ini ya, 1 lengan ini. Kemudian jikalau tidak demikian mereka pasti binasa. Nah, ini pertanyaan yang sudah dijawab diantaranya. Kalian harus mempertegas dalam lagi apa maksud dari pertanyaan dan jawaban antara Nabi Musa dengan Tuhan itu. Kalau ditanya, bolehkah manusia mencita-citakan kebahagiaan, merencanakan kehidupan yang sukses, meraih limpahan rezeki? Tentu jawabannya adalah boleh-boleh saja. Jadi apa hubungannya dengan ini? Dengan rencana kehidupan, kebahagiaan yang sukses, meraih limpahan rezeki. Jadi ada ini hubungannya dengan orang-orang yang hancur hatinya tadi, orang yang sedang kena musibah. Bagaimana kalau kita seperti mereka? Ya, kita sebetulnya tidak ingin seperti mereka. Bahkan kita mencita-citakan kebahagiaan, merencanakan kehidupan yang layak, yang sukses, meraih limpahan rezeki. Tapi masalahnya dalam pertanyaannya, jangan lupa bahwa sukses itu tidak selalu diberi limpahan rezeki yang dimaksud dengan harta dan jabatan itu. Ya,
Rizki banyak hal, rizki banyak bentuknya. Ya, kalau kita mencita-citakan mendambakan harta dan jabatan, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa bahwa rizki itu tidak selalu harta yang berupa uang atau harta yang berupa materi, rumah mewah, jabatan dan yang lainnya. Nah, kalau cara pandang kita seperti itu ya, maka ketika nanti kita memperoleh kesuksesan dan mendapatkannya limpahan harta yang kita inginkan yang berupa bentuk uang atau materi lainnya, kita sudah miliki semua. Apa yang terjadi kalau kita lupakan sekitar kita dan akan sesama ya, sesama kemanusiaan, baik seagama maupun tidak seagama, itu sesama manusia. Kalau kita diberikan oleh Allah kesuksesan seperti itu, apakah kita akan lupa terhadap sekitar, kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, baik saudara-saudara ataupun saudara dalam sosial, beda agama, beda madhab, bahkan ya itu sesama manusia. Apakah kita peduli sama mereka? Baik, kita lanjutkan. Nah, andai kata kita berhasil ya, apa yang kita cita-citakan itu ya, limpahan harta dan jabatan, ya, kita bisa jadi lupa menyelipkan pandangan untuk sesama tadi, care, peduli terhadap sesama ya. Dan bahkan jika kita gagal, kita tidak sukses apa yang kita cita-citakan itu, yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita tidak mau menyalahkan diri sendiri ya, tidak mau menyalahkan diri sendiri. Kalau enak itu berbangga diri itu dari diri sendiri, usaha sendiri. Kalau tidak enak bahkan menyalahkan orang lain ya. Ini sangat kaitannya dengan hubungannya dengan takdir, kebahagiaan, kesuksesan. Jangan-jangan kita menganggap setiap yang enak itu adalah bukan takdir dari Tuhan, itu adalah hasil usaha sendiri. Yang tidak enak, yang sebaliknya itu adalah sudah merupakan hasil sendiri ya. Jadi kita nanti kalau tidak enak menyalahkan takdir ya, kalau tidak enak menyalahkan takdir, bahkan bisa jadi kita menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita lupa ya. Dan karena mungkin sudut pandang kita, cara pandang kita adalah bahwa keberhasilan itu adalah harta ya. Kalau itu cara pandangnya, nanti kalau ada dalam keadaan sebaliknya yaitu kegagalan, kita bahkan bisa menyalahkan Tuhan ya, bukan hanya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Tapi kalau sukses ya, kalau sukses ini dari saya, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Tuhan yang memberikannya. Nah, itu pelajaran buat kita. Siapa lagi kalau bukan orang lain juga bahkan disalahkan, Tuhan disalahkan, lebih parah lagi, lebih tinggi lagi itu ya. Dalam tingkatan yang paling kritis bisa juga menyalahkan Tuhan gitu, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang adalah mukmin ketika semuanya berjalan dengan baik. Nah, kita ini seorang mukmin bila ditimpa kesusahan ya, bila ditimpa musibah, apa yang terjadi? Kalau kita seorang mukmin dan imannya sejati, ketika seseorang mampu bersabar dengan musibah yang menimpanya, dan kita ini adalah orang yang mukmin ya, bila berjalan dengan baik ya, imannya sejati, kemudian kita diminta untuk bersabar andai kata cita-cita kita, harapan kita itu tidak terlaksana. Kalau kita gagal, bisa jadi jatuh kepada kemiskinan. Andai kata jatuh kepada kemiskinan karena ketidaksabaran, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi kalau kita tidak sabar? Yaitu tadi menyalahkan diri sendiri, bisa kepada jatuh barangkali ya, bisa menyakiti diri sendiri dengan bunuh diri dan seterusnya. Kalau kita tidak bersabar, tetapi sebaliknya kita bisa bersabar dengan musibah itu yang kita gagal itu ya, maka akan memperoleh pahala yang besar, akan memperoleh imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang tidak terjadi itu dengan iman yang baik, iman yang sejati, ketika ditimpa musibah karena kegagalan itu tidak dikhawatirkan ya kita, karena menjadi seorang yang bersabar. Lalu kemudian manusia memiliki kadar bersabar yang berbeda ya. Tidak semua orang bisa seperti Nabi Ayub, ini salah satu contoh saja. Betul, kita manusia ini memiliki kadar yang berbeda-beda. Kadar kesabaran para nabi berbeda tentu dengan yang bukan nabi, yang di bawahnya. Bahkan barangkali ya yang bukan nabi itu misalkan orang-orang saleh, atau bahkan di atasnya lagi adalah di bawah
orang-orang para nabi, maksud saya adalah para sahabat misalkan, tidak semua juga di antara para sahabat nabi itu juga memiliki kesabaran yang sama, kesabarannya berbeda-beda. Di antara nabi pun, di antara para nabi pun ada yang berbeda-beda tingkat keutamaannya, ya. Ini dimiliki oleh Nabi Ayub seperti ini, kemudian nabi yang lain berbeda, maka dari itu ada munculnya ulul azmi itu seperti itu, ya. Keutamaan para nabi juga berbeda-beda, di tingkat para nabi juga berbeda-beda. Jadi akan tetapi manusia memiliki kadar bersabar yang berbeda-beda, ya. Tadi kegagalan seperti apa disikapinya, kemudian termasuk saya kira memiliki harta, ya. Setelah Allah berikan harta, tetap dia juga harus bersabar. Sabar itu tidak harus karena tidak memiliki harta atau kena musibah, kemiskinan, kefakiran, ya. Bukan berarti orang yang memiliki harta juga tidak sabar. Tidak boleh memiliki kesabaran. Sama, karena ketika dia memiliki harta, buat apa hartanya? Untuk dinafkahkannya. Untuk apa dia memiliki harta itu? Apakah untuk kebaikan atau tidak? Harus memiliki kesabaran juga dalam mengemban amanah, memiliki, dititipi harta itu, ya. Bisa jadi mungkin dipakai poya-poya, tidak sabar untuk tidak berjudi gitu, ya. Tidak sabar, harusnya sabar dia ketika memiliki harta itu untuk tidak berjudi, bersabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Ini contoh Nabi Ayub, memiliki kesabaran yang tinggi tentunya, ya. Tidak pernah mengeluh meskipun menderita penyakit yang luar biasa, yang buruk, seperti kita ketahui ceritanya sejak dulu, ya. Di contoh Nabi Ayub pelajaran buat kita sebetulnya, walaupun sekali lagi kita tidak bisa menyamakan kita kesabarannya dengan Nabi Ayub. Paling tidak Allah memerintahkan kepada kita supaya bersabar dalam kondisi apapun, tidak hanya dalam keadaan diberi musibah, kekurangan, kemiskinan, dalam keadaan harta melimpah pun kita tetap harus memiliki kesabaran, ya. Karena itu Allah memerintahkan hamba-hambanya yang lain untuk membantu, ya, membantu orang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada faktor-faktor yang mendukung kesabaran dan ketidaksabaran itu, ya. Supaya kita tetap sabar. Di sini ada faktor eksternal dan tidak kalah pentingnya dengan faktor internal. Seperti apa dua faktor ini yang membantu kita, ya? Membantu kita juga membantu dua orang, maksud saya orang yang kena musibah dan yang membantu atau yang memiliki harta. Tetapi membantu itu tidak mesti dengan dengan kekayaan, dengan materi, dengan uang, ya. Tidak mesti. Membantu itu banyak hal, banyak faktor, banyak cara. Kita memiliki ilmu, kita memiliki kemampuan lain di bidang yang dia miliki. Tidak harus harta. Kalau tidak mampu berarti kita tidak bisa. Kalau melulu harus harta, ya. Kalau tidak mampu berarti tidak bisa membantu orang lain, ya. Nah, ini sedangkan Allah perintahkan supaya saling membantu. Tidak harus dengan harta membantu. Kalau tidak punya harta, pada akhirnya kita tidak membantu. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam sekali lagi ada dua faktor yang saling erat kaitannya dengan masalah ini. Nah, keduanya saling melengkapi dan berkesinambungan sepanjang zaman. Dua faktor ini yaitu eksternal dan internal. Seperti apa internal dan seperti apa eksternal, kita lihat nanti, ya. Jika salah satunya hilang, dua faktor ini, internal dan eksternal, bisa jadi dunia akan kehilangan fungsinya, tidak ada apa-apanya. Kalau dua faktor ini tidak ada, ya. Misalkan di dunia ini tidak ada orang miskin, tidak ada yang membantu pada akhirnya. Kemudian miskin semua juga kehilangan fungsinya, ya, dunia ini. Kemudian kaya semua tidak mungkin juga. Maka Allah menciptakan dua yang berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada miskin ada kaya, ada pintar ada bodoh, dan seterusnya. Dua faktor yang membantu yaitu faktor internal dan faktor internal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena kalau tidak ada itu, yang dua itu, maka dunia ini kehilangan fungsinya. Nah, sekarang faktor internal yang dimaksud adalah bersabar, ya. Bagi orang yang kena musibah tadi, dari dirinya harus sabar, ya. Bagaimana kalau tidak sabar? Hanya mengandalkan orang untuk membantu dia, misalkan. Sabar dalam keadaan seperti itu. Apalagi kondisinya seperti kondisi musibah semua, seperti sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini misalkan. Contohnya semua dalam keadaan susah, ya. Banyak yang susah. Nah, kalau demikian tidak punya, saya bilang tadi, apa saya katakan tadi,
Kalau tidak memiliki harta bisa memberikan yang lain, tapi bagi dirinya ya, bagi dirinya yang kena musibah itu, yang kena kekurangan itu, kena kemiskinan itu, harus bersabar. Ini sebagai faktor internal yang membantu dirinya, bahwa manusia itu dituntut untuk mendidik dirinya sendiri saat menghadapi musibah. Tidak harus dari orang lain menunggu bantuan, harus dibantu terus. Dia juga harus memiliki faktor yang bisa membantu dirinya, mendidik dirinya saat menghadapi musibah itu, yang disebut dengan faktor internal, yaitu dengan kesabaran. Memang tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal memahami kesabaran, hingga berpengaruh kepada pengamalannya, ya, berpengaruh kepada pengamalannya. Seperti apa? Apa yang menjadi faktor orang tidak bersabar, ya, karena tidak memiliki ilmu pengetahuan misalkan tentang itu, ya, tidak memiliki pengetahuan tentang itu, terutama mungkin tentang agama secara umum. Kesabaran adalah diajarkan oleh agama, tergantung dia bagaimana dia dapat ilmunya, dapat pengalamannya dari sejak dia kecil, sejak dini. Nah, karena pemahaman tentang sabar berkaitan erat dengan banyak hal, salah satu ilmu pengetahuan yang saya katakan tadi, atau pendidikan yang didapatinya sejak dini, bisa jadi kurang, ya. Kita sudah tadi dikenalkan Tuhan sejak di dalam kandungan, itu rahasia Allah di dalamnya seperti apa kita, tapi dikenalkan oleh Allah tentang siapa Tuhan. Begitu lahir, lalu yang faktor yang lain yang membantu, orang tuanya tentu, lingkungannya membantu dia memahami semuanya ini, memahami agama, diajarkan tidak pendidikan agama sejak dini itu. Karena itu Allah memerintahkan kita ini semuanya untuk saling membantu, ya, terutama membantu orang yang sedang kesusahan, ya. Tidak bisa dipaksakan kita ajarkan supaya dia memiliki harta, supaya dia usaha terus-terusan. Itu mungkin sudah dikerjakan secara maksimal, tetapi bagi dirinya juga tidak melulu menunggu bantuan dari orang gitu. Dia sendiri tetap harus berusaha dengan memiliki kesabaran, ya, dengan ada kesabaran dalam dirinya, ya. Di samping orang lain, yaitu faktor eksternal, harus membantu yang membutuhkan itu untuk meringankan dirinya gitu. Karena itu Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk saling membantu, terutama membantu orang yang kesusahan itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor eksternal. Kita ini keinginan untuk membantu, itu faktor eksternalnya. Orang yang kesusahannya adalah harus punya kesabaran dari dirinya sebagai faktor internalnya. Dia harus mendidik diri, bersabar dalam menghadapi keadaan yang dihadapi. Dalam riwayat di atas, ya, tentang Nabi Musa tadi alaihissalam, tentang pertanyaan Nabi Musa, wahai Tuhan, di mana aku mencarimu? Allah menjawab, carilah aku di tengah orang-orang yang hancur hatinya. Ini adalah bukan hal yang sebenarnya mungkin Tuhan harus dicari di situ, tapi ada pelajaran lain, ada hikmah di balik itu. Karena Tuhan tidak mungkin berada dalam arti tempat, ya, dalam arti tempat. Tapi kemarin juga diskusi kita bagus, ya, yang menjawab maksudnya, kalau orang yang hancur hatinya itu karena musibah itu selalu dekat Allah, katanya ada senantiasa dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan Allah senang atasnya, dan Allah mendekati mereka. Bahkan dekatnya orang yang hancur hatinya dengan Allah itu jaraknya adalah 2 lengan, ya, kurang lebih 1 meter kurang, ya. Nah, di sini artinya sesungguhnya aku dekat dengan orang mereka setiap hari 1 bak atau sekitar 2 lengan tadi, ya. Jikalau tidak demikian mereka binasa, pasti binasa, ya. Kalau tidak dibantu oleh kita, kemudian Allah tidak dekat dengan mereka gitu, pasti mereka akan binasa. Artinya ini pemahamannya, penjelasannya, bahwa Islam itu mendorong kita untuk melihat ke sekitar dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ini pelajarannya, ya. Tidak dilihat itu dengan secara zahirnya bahwa Tuhan itu berada dekat dengan mereka, tapi pelajaran lain dalam hadis ini, dalam dialog ini antara Nabi Musa dengan Allah ini adalah kita diminta ini sebagai ajaran dari Allah, untuk kita semua sebagai seorang muslim, orang mukmin, mendorong umatnya untuk melihat ke sekitar kita, membantu mereka. Di sini adalah peduli, ada empati pelajarannya, ya, untuk saling membantu, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah empati, ajaran empati. Tidak hanya itu, Islam menyuruh kita semua mencari
mencari orang-orang yang membutuhkan dan membantu mereka, hingga Allah menegaskan bahwa dirinya sangat dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Ini juga mungkin tidak menunggu ya. Kita harus jemput bola, bahwa membantu itu tidak harus mereka datang ke kita menunggu mencari bantuan dari mereka ya. Tetapi kita harus turun mencari orang-orang yang membutuhkan itu ya. Bukan kita berdiam diri lalu kemudian menunggu mereka meminta bantuan kepada kita, tapi kita juga harus jemput bola untuk senantiasa membantu ya orang-orang yang membutuhkan, dan kita yang mencarinya gitu. Kita yang mencari mereka, orang yang membutuhkan. Bisa jadi orang yang membutuhkan itu kan tidak bisa kemana-mana, atau ada rasa malu, ada segan, tidak enak, apalagi mungkin dia tidak maulah meminta-minta ya, tapi dia sudah berusaha dengan ikhtiar semaksimal mungkin, dan kemudian dia akan bersabar dengan kondisinya, tetapi mereka juga tetap membutuhkan bantuan kita ya. Tidak harus mereka dulu yang datang, tapi kita yang mencari mereka, mendatangi mereka untuk membantu mereka. Di sini Allah juga hingga Allah menegaskan bahwa Allah ya, sangat dekat dengan orang yang hancur hatinya itu. Ya, ini ketegasan, penjelasan dari Allah. Bantulah mereka. Kalau kamu ingin mendatangi Allah, datangi aja orang yang kesusahan itu. Gitu. Dengan demikian, siapapun yang berkehendak menemukan Allah, ya harus membantu orang-orang yang kesusahan. Dengan demikian, siapapun yang berkehendak menemukan Allah, ia harus membantu orang-orang yang kesusahan. Sekali lagi, dalam arti bukan menemukan Allah seperti yang kita bayangkan, bertemu fisik atau sebagainya. Di sini adalah bisa jadi nanti di depan ini ada hadis lagi, sebuah kiasan ya. Kenapa demikian? Nah, ini penjelasan dan jawabannya. Karena di sanalah ridho dan rahmatnya berada. Kalau kita teman-teman ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kasih sayangnya, rahmatnya, maka harus lakukan ini ya. Temukan Allah itu, temukan ridho Allah itu, temukan rahmat kasih sayang Allah itu dengan cara apa? Cara membantu orang, mendatangi mereka yang membutuhkan. Nah ya, ini nih faktor ininya nih, karena di sanalah ridho dan rahmatnya berada. Kalau ingin mencapai ridho Allah, rahmat Allah, lakukan itu ya. Seperti itu penjelasan tentang hadis. Lalu kemudian ya, saking pentingnya Allah menekankan perintah tersebut dengan kiasan. Nah ini dia, dengan kiasan. Ada sebuah hadis lagi, kiasannya paling tinggi lagi ya, dengan menggunakan namanya dalam sebuah hadis qudsi. Ini hadisnya ya, dia menggunakan nama Allah, nama dirinya ya. Ini sebuah kiasan. Ya, ini coba lihat dulu hadisnya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Nanti di hari kiamat itu Allah berfirman kepada kita, kepada anak Adam ya. Ya bana Adam, maridtu falam ta'udni, hai anak Adam, aku telah sakit tapi kau tidak menjengukku. Ini kok Allah sakit minta dijenguk ya? Masa Allah dijenguk, masa Allah sakit gitu kan? Seperti itu. Ini yang tadi saya katakan, sebuah kiasan, dan kiasannya tinggi lagi ya. Dari hadis qudsi ini bisa jadi orang menyimpulkan salah, keliru ya. Tapi kita lihat nanti ada penjelasannya. Ketika belum dijelaskan, mungkin kalian juga berpandangan seperti itu. Kok Allah sakit? Kok Allah mau dijenguk gitu loh? Kan Allah Maha Kuasa. Nah, seperti apa penjelasannya kita lihat. Ya Rabbi kaifa? Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul izzah. Orang itu bertanya nanti di hari kiamat itu ya, wahai Tuhan, bagaimana cara aku menjengukmu sedangkan Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau ini Tuhan, bukan makhluk. Tidak mungkin sakit, mustahil sakit ya. Bagaimana kita menjenguk? Sakit aja Allah tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin kita bisa menjenguk. Kalau biasanya kita menjenguk orang yang sakit ya. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang tidak mungkin seperti makhluknya.
sakit seperti itu. Lalu kemudian Allah menjawab atas pertanyaan ini, ya, bagaimana Tuhan? Caraku menjenguk engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka jawaban Allah, amma alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu walau uddahu lawajadtani indahu. Allah menjawab, apakah kau tidak mengetahui bahwa seorang hambaku bernama Fulan sakit, tapi kau tidak mau menjenguknya. Jadi ada orang sakit, teman-teman semua tidak mau menjenguk orang yang sakit itu, ya. Bahkan mungkin saking tidak pedulinya, bahkan tetangga kita sendiri, kita bahkan tidak suka mau menjenguknya gitu. Padahal tetangga, bahkan bisa jadi saudara sendiri, kita tidak mau menjenguknya. Padahal ini mungkin gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, ini siapa saja orang yang sakit, ya. Sekali lagi, baik seagama dengan kita atau tidak seagama dengan kita, ya. Anak Adam, si Fulan, ada si Fulan sakit, ya. Di sini tidak disebutkan ada orang mukmin sakit kamu tidak mau menjenguknya, gitu. Maksudnya juga mungkin ini juga bagi kita ini tetangga kita walau beda agama, kita harus menjenguknya. Dari sisi kemanusiaan kita sama. Nah, Tuhan mempertanyakan itu, kamu kenapa dulu ada orang sakit tidak mau menjenguknya? Nah, diibaratkan, dikiaskan tadi, kiasan ibaratnya kamu tidak menjenguk Tuhan. Kenapa? Ya seperti pertanyaan dan jawaban sebelumnya, ya. Tuhan itu berada di tengah orang-orang yang sedang kesusahan. Di sini orang sakit ada kesusahan, ya. Ya paling tidak dia dalam keadaan tidak enak, tidak senang, baik dari sisi fisik barangkali bisa jadi, pikiran dan keadaan, mungkin juga keuangan, ya. Orang sakit itu tidak enak. Nah, sekali lagi ini adalah musibah yang jelas, karena musibah itu tidak enak, tidak menyenangkan, ya. Nah, maka kita diminta oleh Allah supaya menjenguknya, menjenguk orang yang sakit, karena di situ ada Tuhan, di situ ada Allah. Sekiranya kau menjenguknya, pasti kau dapati aku di sisinya, di sisi orang yang sakit itu. Bahkan katanya kita diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit itu, kita supaya mendoakan mereka, ya, dan juga kita meminta didoakan sama orang yang sakit. Itu dalam sebuah hadis seperti itu, kalau kita menjenguk orang sakit, minta doa sama mereka. Ya, kita juga mendoakan dia. Di samping kita mendoakan, minta doalah kepada orang yang sakit, karena orang yang sakit tadi itu sedang dekat dengan Allah, ya. Allah ada di sisinya, di sisi orang yang sakit, dalam arti Allah senantiasa hadir, ya, di tengah orang-orang yang sedang kena musibah yang itu, di sisi orang yang hancur hatinya. Lanjutkan. Berikutnya, wahai anak Adam. Sekali lagi bahasanya anak Adam, ya. Anak Adam itu umum loh, bukan mukmin saja, bukan yang seagama saja. Di sini tidak wahai orang mukmin, tidak. Aku minta makan kepadamu, tapi kau tidak mau memberikan makan kepadaku. Kau tidak memberiku makan, kata Allah. Kenapa? Aku ini lapar. Yang lapar siapa? Allah. Nah, seperti itu. Allah tidak lapar, tapi orang yang membutuhkan makan itu, orang yang sedang kelaparan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi makan, ya, diberi makan, disantuni sedang kelaparan itu. Nah, tapi kau tidak mau memberi makan kepadaku. Ibaratkan, mengkiaskan, yang sakitnya itu Allah, yang sakitnya adalah anak Adam, ya, si Fulan itu. Tapi di situ ada Allah di sisi orang yang sedang sakit itu, yang sedang kelaparan itu, ya. Kemudian jawaban atau pertanyaan anak Adam tadi nanti di hari kiamat itu, yaqulu ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul izzah. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caraku memberi makan kepadamu sedang kau Tuhan yang maha kuasa? Aku tidak bisa memberi makan, gimana caranya? Kan kau Tuhan, bukan seperti kami. Sekali lagi Allah mengkiaskan, mengibaratkan orang yang membutuhkan makan. Lihat jawaban Allah, fayaqulu amma alimta anna abdi fulanan ja'aka yastat'imuka falam tut'imhu amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Allah berfirman, apakah kau tidak tahu adanya seorang hambaku, si Fulan, si Anu,
telah datang meminta makan kepadamu tapi kau tidak memberinya makan. Nah, Allah mengkiaskan, ya, mengibaratkan Allah lah yang sedang kelaparan, ya. Tapi di sini lihat, si fulan telah datang meminta makan kepadamu tapi kau tidak memberinya makan. Jadi apakah kau tidak tahu adanya seorang hamba-Ku si fulan telah datang meminta makan kepadamu tapi kau tidak memberinya makan? Bukan Allah yang lapar. Sekiranya kau memberinya makan, pasti kau akan menemukan balasannya di sisiku. Ini balasannya. Kalau kamu memberi makan, di samping di situ kau menemukan Tuhan, ya. Artinya kau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti seperti itu, kau mendapatkan Allah di sisi orang yang sakit itu. Maksud di sini juga adalah kau pasti akan menemukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kan tidak membutuhkan tempat. Allah tidak bisa dicari dalam suatu tempat. Tetapi di sini lihat pengibaratannya, bahwa kalau kita mau membantu mereka, menolong mereka, pasti kamu dapat balasannya di sisiku. Kemudian fayaqulu ya ibna Adam, lanjutannya adalah ya ibna Adam istasqaituka falam tasqini, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu tapi kau tidak mau memberiku minum. Ada orang kehausan. Di sini diposisikan, diibaratkan Allah lah yang kehausan. Tapi ketika aku haus minta minum, kau tidak mau memberi minum kepadaku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caraku memberimu minum, padahal kau Tuhan yang maha kuasa. Nggak tahu caranya gimana. Kau Tuhan, engkau tidak butuh minum, kau maha kuasa, mau apa saja kau bisa, kau mampu, karena engkau Tuhan. Ya, yaqulu, apa jawaban Tuhan? Amma alimta anna abdi fulanan istasqaka falam tasqihi walau saqaitahu lawajadta dzalika indi. Kata Allah, apakah kau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, ya? Apakah kau tidak tahu bahwa hambaku si fulan minta minum kepadamu tapi kau tidak mau memberinya minum? Apalagi saat-saat berpuasa ini, ya, banyak orang yang membutuhkan minum, mereka tidak punya buat bukanya, buat buka puasanya, tidak mampu beli minum misalkan, atau sedang dalam keadaan di jalan, dia tidak memiliki uang untuk membeli minuman. Di antaranya seperti itu. Sekiranya kau memberinya minum, pasti kau akan menemui balasannya di sisiku. Sekali lagi, ini balasan, ya, mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau memberi minum, memberi makan, dan menjenguk orang yang sakit. Sekali lagi, inilah kiasan yang tinggi sekali, pengibaratan yang tinggi sekali, seolah-olah Allah lah yang sakit, Allah lah yang kelaparan, Allah lah yang membutuhkan minuman, tapi bukan itu maksudnya. Ada pelajaran bagi kita semua dari hadis ini, jenguklah orang yang sakit, ya, karena di situ ada Allah, ya. Kemudian berilah makan bagi orang yang kelaparan, tolonglah mereka karena di situ ada Allah, yaitu ada balasan buat kamu, gitu. Kemudian kalau kamu memberi minum semua orang yang kehausan, di situ ada balasan, ada pahala, karena Allah bersama atau dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya, orang-orang yang kelaparan, orang yang kehausan, dan orang yang sakit. Dalam hadis tersebut Allah mengingatkan orang yang tidak menjenguknya, menjenguk Allah serta tidak memberinya makan dan minum. Hamba-hambanya bertanya, bagaimana cara kami menjengukmu serta memberimu minum, makan minum, padahal kau adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Allah mengingatkan apa di sini? Jawaban Allah menunjukkan pentingnya berbagi dengan sesama, pentingnya membantu orang yang membutuhkan, itu pelajarannya, ya. Sehingga siapapun yang melakukan itu, ia seperti menjenguk Allah, seperti menjenguk Allah, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Ini menjenguk Allah, gitu loh. Menjenguk Allah dalam arti akan memperoleh pahala, balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kehormatan buat kita, supaya kita mau menjenguk orang-orang yang sakit, memberi makan orang lapar, beri minum orang yang kehausan. Di situ ibarat seperti menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya penghargaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu cara paling mudah mencari Tuhan adalah dengan cara mencari orang-orang yang kesusahan dan membantunya, cari orang-orang yang kesusahan
dan membantunya. Sekali lagi, tidak harus dicari kita yang sama orang yang butuh, tapi kitalah yang mencari mereka untuk membantu. Allah sendiri mengatakan dia sangat dekat dengan mereka. Dia, Allah ya, dia sangat dekat dengan mereka. Tadi orang yang sakit, orang kelaparan, orang kehausan. Jika tidak, sudah barang tentu mereka akan terjatuh dan roboh. Bisa jadi membahayakan buat dirinya, kemudian akan jatuh kepada kesesatan. Bisa jadi kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, ya, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Bisa jadi dia kehilangan semangat hidupnya, bisa jadi dia menyakiti dirinya, bisa terjatuh dan roboh kalau kita tidak membantunya. Sekali lagi, membantu itu tidak harus dengan harta kekayaan, dengan pikiran juga, dengan bantuan yang lain. Bisa jadi kita menghubungkan orang kaya dengan mereka. Kita tidak mampu, tapi mengetuk hati orang-orang kaya, orang yang mampu supaya membantunya. Seperti sekarang ya, mungkin ada, kalau di TV-TV itu ada donasi yang jelas ya, donasi untuk orang yang membutuhkan kena musibah, bencana, ada rekeningnya. Kitanya tidak mampu secara harta ya, tapi punya kekuasaan nih melobi orang, kemampuan melobi orang supaya membantu orang yang sedang kena musibah, bencana alam dan seterusnya, seperti itu. Karena itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini ada kata sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Memohon pertolongan itu kepada Allah dengan kondisi, dengan kita bersabar, juga dengan salat. Memohon pertolongan kepada Allah bisa jadi Allah menggunakan tangan orang lain, menggunakan tangan orang-orang kaya, orang yang terketuk hatinya, meminta tolongnya tetap kepada Allah dengan kita tetap bersabar dengan salat ya. Tetapi nanti bisa jadi bantuannya mustahil langsung jelek dari Allah. Seperti apa bantuannya? Itu adalah dari orang lain, sama seperti itu. Itu adalah pertolongan hakikatnya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tetap gitu. Walaupun orang lain, melalui orang lain yang membantu orang-orang kaya ya, seperti itu. Jadi wahai orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah itu bersama orang-orang yang sabar, dekat dengan orang yang sabar gitu. Ya, karena orang sabar itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu indah ya, sabar itu indah. Nanti ada hasilnya. Lalu kemudian Allah telah menaruh kesabaran di hati setiap orang. Allah sudah menyimpan kesabaran di hati setiap orang ya, dan memerintahkan mereka menggunakannya. Itu disebut dengan faktor internal dari diri kita sendiri ya, harus menggunakan kesabaran itu karena Allah sudah menyimpan di hati setiap orang itu kesabaran, sudah menanamkan kesabaran pada setiap orang. Lalu kita harus menggunakan kesabaran itu dengan disebut tadi faktor internal. Dari kita sendiri harus sabar itu kalau kita kena musibah. Orang lain juga sebagai faktor eksternal adalah harus bisa menggunakannya faktor eksternal, yaitu membantu orang lain itu ya, atau menjadikan sabar dan salat sebagai penolong, karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari kita sendiri faktor internalnya harus menggunakan sabar itu, walaupun kesabaran itu tadi setiap orang berbeda-beda, tapi karena diberi kemampuan itu, gunakan kesabaran itu yang sudah Allah tanamkan kepada kita semua. Bersabarlah. Sebagai penyeimbang, Allah juga memerintahkan manusia atau orang lain menolong orang yang kesusahan tadi, yang disebut dengan faktor eksternal, yang tidak bisa terpisahkan. Dua faktor ini dari kita yang kena musibah itu faktor internalnya sabar, gunakan kesabaran itu karena Allah sudah menanamkan pada dirinya kesabaran. Orang lain juga diperintahkan untuk menolong orang yang kesusahan itu. Jadi saling melengkapi lah ya, saling ada penyeimbang dua faktor ini, internal dan eksternal, agar kesabaran mereka dikuatkan dari luar ya, dari diri sendiri juga ada karena sudah ditanamkan oleh Allah. Hiburlah juga dengan memberikan makanan atau yang lain. Seperti sekarang situasi pandemi, banyak orang mendadak miskin, banyak kesusahan, usahanya tidak jalan, bahkan bangkrut sama sekali. Nah, itu agar kesabaran mereka dikuatkan dari kita
dari orang yang membantu, ya, dihibur tadi, ya, dikuatkan, dihibur dari kita supaya juga sabar. Tapi karena mungkin kita tidak mampu, ya paling tidak bisa menghiburnya dengan cara kita sendiri yang kita bisa, yang kita mampu, supaya mereka makin mengenali diri mereka sendiri, ya, dikuatkan di luar dan mereka semakin mengenali diri mereka sendiri, hingga akhirnya pelan-pelan mereka memahami bahwa di setiap hati manusia ada kesabaran. Sabarlah, sabar, kan seperti itu biasanya, yang sabar ya, yang sabar ya. Nah, itu dibantu oleh kita, tergantung bagaimana mereka membangkitkannya, bangkit dari diri sendiri, supaya sabarnya digunakan yang sudah ditanamkan oleh Allah itu juga dibantu oleh kita supaya kesabarannya juga semakin tinggi dan bangkit, gitu, supaya tidak putus asa dan sebagainya. Demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan terakhir untuk materi kita yang pertama atau bab pertama. Insya Allah kita akan lanjut materi berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.